Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu untuk teman-teman dan kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan Mapen Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputar tanaman kopi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menonton informasi terbaru yaitu dari channel ini. Yang belum subscribe bisa subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini dan mengetahui juga informasi terbaru tentang seputaran pohon kopi dari channel ini. Jangan lupa pada teman-teman untuk mengaktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu tentang cara memilih entres untuk penyambungan. Jadi sebelum kita melakukan penyambungan kopi, tentunya kita harus memilih entres yang digunakan nantinya untuk penyambungan. Jadi kriteria entres yang bagaimana sih yang bagus, yang nantinya akan digunakan untuk penyambungan, sehingga nantinya akan menumbuhkan yaitu cabang ataupun perantingan yang bagus, yang tentunya harapannya akan menghasilkan produktivitas kopi yang maksimal. Jadi untuk menentukan optimalnya atau maksimalnya hasil panen kita itu sangat berpengaruh pada pemilihan entres sebelum kita melakukan penyambungan. Entres ini yang sudah saya petik ini ada dua macam. Ini yang ini adalah entres tunas raja, yaitu kopi robusta dari klon lokal. Dan ini tunas ranting. Ya, terus bedanya apa? Kenapa kita harus memilih tunas raja ataupun tunas ranting? Itu tentunya ada bedanya, itu dari karakternya dan juga nantinya perbedaan dalam produktivitas kopi. Namun semua itu tergantung dari perawatan dari kitanya. Jadi entres dari tunas raja ataupun tunas ranting itu tergantung perawatan pemeliharaan nantinya untuk mengoptimalkan daripada panen kopinya. Tapi kalau saya biasanya menggunakan entres dari tunas raja kayak gini, karena penyambungan dengan tunas raja, ketika kita menyambung dengan entres dari tunas raja, nantinya akan lebih optimal. Karena apa? Dengan kita memelihara 3 tunas dalam satu pokok pohon itu hampir sebanding dengan kita memelihara 10 atau sampai 12 tunas ranting kayak gini. Jadi kenapa kita memilih tunas raja untuk entres penyambungan? Ya, kita akan lihat ke pohon. Nah, ini jadi sudah kita persiapkan atau sudah kita menyimpan bahan entres. Ini adalah kopi robusta lokal. Jadi kita sudah menyimpan kurang lebih ini 2 bulanan setelah dulu pasca pemangkasan dan juga pembungaan. Jadinya kita bisa memelihara entres tersebut dan kita lihat ini sudah siap digunakan untuk melakukan penyambungan. Akan kita petik dengan tangan saja, nanti kita tunjukkan. Nah, ini contoh entres. Jadi bahan ini itu kita pelihara
itu bisa digunakan untuk entres penyambungan ataupun juga untuk persiapan B0. Jadi tergantung kebutuhan kita, apa kita akan gunakan untuk penyambungan ataupun untuk persiapan bahan B0 untuk pemanenan atau persiapan pembuahan di tahun depan. Ini adalah entres dari tunas raja. Jadi yang kita simpan ini dari tunas raja. Jadi tunas raja perlu saya jelaskan sedikit dan kita ulas kembali. Ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ini batang itu relatif lebih besar bila dibandingkan dengan cabang ranting. Ketika tumbuh di sini, ini dari kecil pun sudah kelihatan apakah itu tunas raja ataupun tunas ranting. Jadi kalau tunas raja itu tumbuh di bawah mata tunas kayak gini, dan ini biasanya ini akan tumbuh ketika dulu kita melakukan penyambungan dengan tunas raja. Jadi dia tumbuh di bawah mata tunas ini. Tapi kalau tunas ranting itu biasanya tumbuh di cabang perantingan ataupun bisa tumbuh di daerah sini tetapi di atas mata tunas kayak gini, tunas ranting. Tapi kalau tunas raja itu identik ataupun dominan tumbuh di bawah mata tunas kayak gini. Sedangkan untuk tunas raja atau tunas ranting yang misalkan ini kan berbalik arah, nah, ini bisa digunakan saja untuk penyambungan, jangan digunakan untuk persiapan B0. Jadi akan mengganggu dan nantinya akan tumpang tindih dengan ranting atau pertunasan yang sudah ada. Jadi malah akan mengganggu dan nantinya tidak maksimal dalam pertumbuhan ataupun pemanenan kopi. Ya, kita lanjutkan kembali ya ini. Jadi tunas raja ini bentuknya lebih besar bila dibandingkan dengan tunas ranting dan kelihatan gepeng kayak gini ya ini. Jadi dia lebih besar namun gepeng. Ada siripnya kayak gini. Jadi tunas raja itu ciri khasnya tumbuh sirip. Jadi selain dia tumbuh di bawah mata tunas di pohonnya, dia tumbuh sirip kayak gini. Dia mempunyai pupus lanjutan kayak gini juga. Jadi ditumbuh sirip tiap ruas biasanya, namun tidak sepenuhnya tunas raja itu tumbuh sirip dari ruas pertama. Itu belum pasti dari pertunasan pertama itu tumbuh sirip kayak gini, bisa di ruas ketiga atau kedua dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya kalau kita menggunakan entres dari tunas raja, yaitu ciri-cirinya sudah saya jelaskan. Sedangkan untuk misalkan kita untuk mendapatkan entres dari tunas ranting itu ada bermacam-macam. Misalkan teman-teman mau menggunakan entres dari tunas ranting yang tumbuh di sini itu juga bisa, namun itu juga diperlukan persiapan, yaitu penyimpanan bahan. Misalkan yang tumbuh di sini dan lain sebagainya, itu perlu dipersiapkan seperti halnya untuk memelihara atau menyiapkan bahan seperti tunas raja kayak gini. Namun bila teman-teman ingin memakai entres dari tunas ranting yang berada di ujung pupus daripada perantingan tersebut, itu juga bisa, tetapi tentunya harus memilih yang ininya besar. Jadinya nantinya pertumbuhannya setelah penyambungan ini relatif lebih optimal dan pertumbuhannya bisa bagus. Jadi enggak asal milih, dan jangan menggunakan cabang yang B1 bahkan B0, itu jangan. Kalau bisa saya sarankan yang
sudah B2 ataupun misalkan teman-teman memelihara sampai B3 itu yang B3. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk entres. Yang nantinya ketika setelah pemanenan kan biasanya kita melakukan pangkas besar-besaran itu dengan pemangkasan pada cabang dari sininya. Jadi ketika cabang sudah tidak produktif, nantinya setelah panenan kita lakukan pangkas besar-besaran. Jadi lebih jadi pupusnya itu lebih bermanfaat ketika kita menggunakan untuk entres penyambungan. Ya, kurangnya cukup sekian penjelasan tentang bagaimana sih kita dalam memilih entres untuk penyambungan. Yang nantinya harapannya setelah penyambungan yaitu pertumbuhan percabangan setelah penyambungan bisa maksimal dan nantinya panenan bisa optimal. Ya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.